قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, viral warga Palembang mendatangi Deddy Mulyadi, mendatangi KDM karena anaknya kecanduan narkoboy. Tapi kenapa kok malah memilih mendatangi Deddy Mulyadi kaum muslimin? Padahal kan ya sama-sama, Sumsel juga punya gubernur ya. Sumsel punya gubernur, Jawa Barat juga punya gubernur ya. Padahal kalau mau geser sedikit juga Lampung juga punya gubernur. Tapi kenapa kok lebih memilih mendatangi Kang Deddy Mulyadi? Coba kita simak videonya kaum muslimin. Sumatera Selatannya mana? Kayu Agung. Orang Oki. Iya. Berberapa perjalanan ke tempat saya? Kemarin dari Palembang sampai ke Bandung, sampai di tujuan 15 jam. Naik apa? Bawa mobil, Pak. Yo, 15 jam non stop, cuma stop beli minyak aja. beli minyak. Nah, itu kebiasaan orang Sumatera itu bilang BBM itu minyak. Iya. Oke. Ada apa Bapak kesini? Saya minta tolong, Pak. Tolong apa? Pak, ya saya ini ada anak. Di mana sekolahnya? SMK 2, Pak. SMK? Ya, Kelas berapa? 10. Jurusan apa nih? Bengkel, Pak. Hah, bengkel, otomotif. Kenapa kamu? Mau kawan. Kawan? Kawan sama-sama STM? Iya. Oke. Kamu suka apa? Itu, Pak. Narkoba, Pak. Hah? Narkoba. Kamu suka pakai? Pakai apa narkobanya? Ini sabu, Pak. Hah? Sabu. Kamu pakai sabu? Sabu tuh mahal, kamu beli dari mana duitnya? Dari orang tua. Orang tua? Kamu dikasih bekal berapa sehari? 25, Pak. Berapa? 25. 25.000. Kadang bohongin orang tua. Oke. Bohonginnya gimana? Duit kita sekolah, Pak. Oh, bilangnya tugas sekolah. Nanti minta tambahan duit. Suka minta dikasih tambahan berapa? 50, Pak. 50.000. Kamu beli sabu. Belinya segimana? Belinya segimana? Itu pakai timbangannya, Pak. Oh, timbangan. 1 gram kamu beli berapa? Pak, ini hitungannya 1,5 gram. Segram setengah. Segram setengah bayar berapa? 100 untuk 100.000. Makainya di mana? di situ, Pak. Tempat. Sama teman-teman. Enggak di tempat beli. Sudah ditangkap belum? Belum. Masih ada? Masih buka? Berarti Kapolresnya Kapolres Oku. Oke. Oke. Tapi tempatnya di Serigini. Oh. Di rumah. Dia pondok-pondok, Pak. Oh, di pondok-pondok. Yang punya rumahnya siapa? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu. Kamu enggak mau balik ke Sumatera? Enggak, Pak. Mau tinggal sini aja? Mau tinggal sini aja ya? Kamu mau tak tipin di barak militer? Mau, Pak. Mau? Benar? Benar, Pak. Mau ditipin di barak militer? Mau. Oke. Di Lembang, di Dodik. Kamu tinggal di sana Ya. sendiri dulu karena yang lain lagi pada libur. Ya, Pak. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Tiap hari tak titipin biar bapakmu tenang. Iya. Bapak mau dititipin? Iya, Pak. Barak militer melanggar HAM, Pak. Iya, Pak. Melanggar HAM. Enggak, Pak. Melanggar kebebasan anak, hak anak hilang, Pak. Jangan nanti dimarahin KPAI sayanya. Enggak, Pak. Gini, Pak. Saya minta maaf, Pak ya. Saya kemarin kan ada yang mengusulkan juga dari mana? Dari daerah Bandung juga, Pak. Katanya dari orang Bapak katanya. Kemarin saya dari Bandung dulu, terus ke sementara apa mana? Subang. Katanya disuruh untuk rehab, untuk apa? Saya maaf Pak ya, saya bantah. Karena lingkungan saya itu memang tempatnya Pak. Dan juga saya
saya perlu. Tapi ini bisa sembuh. Iya, insya Allah Pak, yakin ya. Ibu kerja apa? Guru SD. Ibu guru. Oh, ibunya guru ya. Bisa ngajar anak lain tapi susah ngajar anaknya sendiri ya. Oh, ngajar di mana Ibu? Di Kayu Agung. Anaknya berapa? 3. Ini yang keberapa? Nomor yang paling kecil. Yang paling besar udah nikah. Kuliah. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai semua. Lulus? Lulus. Yang satu di militeran Medan kemarin. Dan dia tentara. Oh, yang satu udah jadi tentara. Yang satu lagi ASN di rumah sakit. udah ASN. Kakakmu yang satu tentara, yang satu ASN, kamu malah makin narkoba. Gimana ini? Kamu serius pengen sembuh? Iya Pak. Benar. Benar. Nanti Bapak bikin surat pernyataan, Iya, Pak. ya kan, bahwa Bapak menitipkan anak Bapak Iya, dengan Pak. sukarela. Iya, Pak. Karena anak Bapak ini sudah kategorinya pemakai. Iya, Pak. Kalau anak Bapak kabur segala macam itu tanggung jawab Bapak. Iya, siap Pak. Siap ya Pak ya? Siap semua, Pak. Tapi ini bukan warga Jawa Barat. Iya, ini juga Pak. Semoga juga maaf Pak. Enggak, jangan dilebihin. Nanti jadi politik, nggak mau saya. Benar. Nanti banyak yang aneh-aneh sama saya. Udah, kita bekerja dengan baik aja Iya, untuk Pak. masyarakat Jawa Terima Barat kasih. dulu. Jangan mikir-mikir yang lain. Iya, iya. Hidup ini sudah ada yang ngatur. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Ini saya menjalankan tugas juga dari Presiden Iya. untuk menjaga anak-anak Indonesia Iya. dari korban narkoba. Iya Pak. Ya. Kasihan, Pak. Kasihan kamu ini. Ini dikoordinasikan dengan Dodik. Kan gak apa-apa, titipin aja satu orang. Ya, titipin aja, bikin surat pernyataan. Dan ada kalimat surat pernyataannya adalah apabila anaknya kabur itu menjadi tanggung jawab orang tua. Iya. Ya kan? Siap. Nah, kaum muslimin ya. Ini kalau KDM kinerjanya tidak bagus, tidak akan mungkin terjadi yang seperti ini kaum muslimin. Ya, warga Sumsel ya pergi ke Jawa Barat menemui KDM karena anaknya bermasalah. Padahal Sumsel punya gubernur, Lampung punya gubernur, mungkin kalau geser sedikit ke Jambi punya gubernur, ke Bengkulu punya gubernur. Ya, tapi kenapa lebih memilih ke Jawa Barat? Karena memang sudah terbukti hasilnya. Ya, terbukti kinerjanya. Jadi yang dinilai oleh masyarakat tentang Pak KDM ini kinerjanya, ya. Dan ketika kami membahas tentang kinerja dari Pak Deddy Mulyadi, ya, apalagi kinerja yang baik dalam hal-hal yang positif, ya, anak-anak yang seperti ini kaum muslimin ini kan anak-anak bermasalah. Yang kalau ditimbang dengan syariat Islam, ya anak-anak yang seperti itu memang perlu dididik dengan kebaikan. Dan program Pak Deddy Mulyadi itu banyak yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Dan sebenarnya ya salah satu tujuan kami mengangkat yang seperti ini ya supaya ini bisa menjadi inspirasi ya para pemimpin yang mereka memiliki latar belakang Islami, ya. Ketika mencalonkan diri partainya partai Islam. Ya, ketika kampanye gandeng ustadz, gandeng kiai dan sebagainya, ya. Harusnya kepemimpinan mereka ini lebih baik daripada Pak Deddy Mulyadi. Tapi terbukti yang nggak seperti itu realitanya kaum muslimin. Menunjukkan bahwa bermodal dengan agama saja, bermodal dengan manhaj yang baik saja, itu tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin. Jangankan menjadi seorang pemimpin kaum muslimin. Ya, untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan itu nggak cukup hanya modal manhaj yang baik saja, nggak cukup kaum muslimin ya. Coba kita simak video dari Ustadz Abu Qatadah Hafizallahu Ta'ala ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini bisa merubah pola pikir kita kaum muslimin ya, bahwasanya ternyata manhaj yang baik saja itu tidak cukup untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang pengelola sebuah lembaga pendidikan, bahkan pendidikan tersebut adalah pendidikan yang berbasis agama Islam ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Ada satu kata-kata yang diungkapkan di kita Salafi Sunni itu. Kata-katanya benar tetapi kadang membahayakan dari kata-kata itu. Sering kita mengatakan kalau ketua yayasan, mudir, kemudian kepala sekolah harus oke manhajnya dan akidahnya. Itu tidak diragukan, itu kalimat benar. Tapi untuk mengelola sebuah lembaga tidak cukup manhaj dan akidahnya lurus.
harus memiliki personal yang baik, kemampuan leadership, kemampuan manajerial, itu sangat penting. Karena mengelola manusia tidak hanya akidahnya lurus gitu. Mengelola manusia tidak hanya manhajnya lurus, harus memiliki ilmu dunianya. Nah, maka oleh sebab itu saya sering menyampaikan ke teman-teman alumni dari Jamiah Islamiyah atau dari Mesir atau dari mana saja, itu sering saya sampaikan gini, bahwa belajarlah Anda di luar minatmu dan jangan terbatas dengan gelarmu dan ilmu yang telah didapatkan untuk bisa hidup dalam dunia nyata gitu ya. Artinya ini sangat penting, bahwa orang tahu akidah, tahu manhaj itu bagian penting, tapi tahu tentang dunia adalah bagian penting untuk mengelola manusia gitu ya. Dan itu sangat penting. Ya, wajar kalau ada hal-hal yang kurang ketika membangun organisasi ini gitu. Hubungan, komunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk problem solving, menyelesaikan masalah, itu perlu bimbingan. Nah, itu kaum muslimin ya. Mudah-mudahan video dari Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala ini bisa membuka mindset kita ya. Bahwasanya untuk mengelola sebuah daerah ya, itu nggak cukup dengan manhaj saja, nggak cukup ya. Kalau ada orang yang bermanhaj yang bagus, yang lurus, kemudian memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah daerah, untuk memimpin sebuah daerah, maka itu lebih bagus lagi. Tapi memang untuk memimpin sebuah daerah, ya, untuk mengelola sebuah lembaga, ya, itu modal utamanya bukan manhaj memang. Ya, kita analogikan lah ya. Ketika kita membangun sebuah lembaga pendidikan Islam yang bermanhajkan salaf, ya. Kemudian kita butuh instalasi listrik di sana. Ada dua orang, yang satu manhajnya bagus, tapi dengan listrik kurang menguasai. Bisa, tapi kurang menguasai. Sementara ada orang yang dia belum kenal manhaj, tapi dia faham betul terhadap instalasi listrik. Faham dengan kelistrikan. Nah, kira-kira antum akan pakai yang mana? Orang yang akan memasang instalasi listrik di pondok pesantren tersebut. Apakah memilih orang yang bermanhaj bagus tapi tidak faham terhadap listrik? Ya. Apakah orang yang belum kenal manhaj tapi paham betul terhadap listrik? Begitu juga dengan orang memilih seorang kepala daerah. Ya. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.